Dan telah bersama kami melalui sambungan Zoom ada Presiden Indonesia Islamic Society of Brisbane atau IISB dan juga bersama istrinya sudah ada Mas Ikhlas Kausar dan Mbak Afifah Muharikah. Selamat pagi waktu Indonesia Mas Ikhlas, Mbak Afifah, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kayaknya matahari udah cukup tinggi ya di sana, terang tuh di sana. Terang. Mas Ikhlas, Mbak Afifah, ini di berbagai negara bagian di Australia ini kan sudah dilakukan pelonggaran ya, relaksasi aturan lockdown. Kalau di Brisbane sendiri bagaimana saat ini? Alhamdulillah di sini sudah pelonggarannya sudah berjalan dengan lumayan ya. Jadi kebetulan pada awal Ramadan kita memang sempat ada pemberlakuan lockdown selama 3 hari, kemudian ada pengetatan juga dengan menggunakan masker dan pembatasan berkumpul. Tapi pada saat awal Ramadan, alhamdulillah kita sudah diperbolehkan untuk melakukan gathering dengan jumlah dalam ruangan itu indoor itu sampai dengan 100 orang, sedangkan di outdoor sampai dengan 500 orang. Dan kita juga boleh melakukan sholat berjamaah shoulder to shoulder. Jadi sudah seperti biasa ya dengan saf seperti pada umumnya. Tapi memang kita hanya diberikan waktu sholat isya dan sholat tarawih itu selama 90 menit saja, Mas. Jadi nggak 2 feet apart seperti biasanya ya, harus 2 kaki jaraknya biasanya kan sholat karena COVID-19 ini. Kalau misalnya sudah se-relax itu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, artinya ini kan sudah di tengah bulan ya, bulan Ramadan ya. Sudah tengah bulan Ramadan. Iya. Di sana artinya sudah berkumpul dengan WNI lain sesama Muslim untuk merayakan kebahagiaan Ramadan, Mas. Agendanya di awal-awal Ramadan apa saja? Ya, alhamdulillah sudah. Jadi kita sempat melakukan kegiatan seperti buka bersama di hari Minggu kemarin dan insya Allah juga di minggu berikutnya, di minggu ketiga dan keempat itu di tanggal 1 Mei dan 8 Mei, insya Allah kita juga akan mengadakan buka bersama dengan teman-teman dari Indonesia di sini. Oke, ini mungkin Mbak Afifah juga bisa cerita nih ke kita, apa sih tradisinya dari IISB dan juga komunitas Muslim Indonesia yang ada di Brisbane, di Queensland sendiri pada saat bulan puasa, apalagi ini kan di tengah euforia sudah relaksasi lockdown, artinya mungkin sudah banyak agenda yang direncanakan ya sampai nanti akhir bulan Ramadan, gimana Mbak? Ya, di sini sebenarnya kan acara ini merupakan acara ngumpul-ngumpul dari semua komunitas ya, baik komunitas student maupun komunitas permanent resident atau citizen yang mungkin dulunya adalah orang Indonesia. Jadi semua warga Indonesia di sini dari berbagai komunitas itu ngumpul di iftar bersama. Dan luar biasanya ini dari komunitas ke komunitas gitu. Jadi komunitas ibu-ibu misalnya kita ngumpul bareng, kita masak bareng, kita siapin iftar bareng. Dan makannya, buka bersamanya juga bareng-bareng di berbagai tempat. Kita udah buka di kita juga sudah melaksanakan iftar dari UQ, komunitas student UQ, lalu Griffith, dan minggu depan ada di komunitas QT. Nanti kita juga akan ngumpul dengan komunitas Indonesia, Masjid Indonesia, kita sebutnya MCQ, itu di minggu terakhir. Jadi semua komunitas itu bisa ngumpul bareng dan dapat kebagian jadi tuan rumah. Nah, ini bicara soal ibu-ibu ketika berkumpul ini pasti inspirasi untuk resep-resep masakannya ini luar biasa. Kalau misalnya di sana bagaimana ini menu-menunya apa saja Mbak yang kira-kira setiap tahun harus ada nih menu ini? Nah, ini justru momen iftar ini adalah momen dimana kita kayak merasakan kampung halaman gitu kan. Jadi kita menu-menunya bisa menu dari berbagai daerah gitu. Misalnya temanya menu daging atau Padang misalnya, masakan Padang, dan juga menu bakso. Nah itu ini hampir 1 bulan ini kita tuh semua buka puasa mungkin takjilnya itu kita bisa sebut itu bakso jadi takjil gitu di sini. Dan snack-snacknya juga Indonesia banget, kayak misalnya gorengan itu nggak bakal lepas dari gorengan kan kalau orang Indonesia. Jadi semua masakan Indonesia semua ngumpul nih pada saat iftar ini. Jadi teman-teman Indonesia yang kangen justru momen inilah di mana mereka bisa kumpul bareng, nyobain makanan Indonesia lagi. Bayangin ya, takjilnya bakso. Oh, takjilnya bakso. Itu yang menarik langsung. Iya, langsung, waduh enak banget.
Padahal nggak apa-apa masih sahur, masih Iya, bisa. iya, Kalau masih bisa misalnya ya. pemirsa yang masih mau nyari-nyari bakso di luar. Tapi kalau bicara soal tradisi Ramadan, ini kan pastinya nggak cuma komunitas Muslim yang ada di sana ya, komunitas-komunitas warga negara Indonesia. Tapi untuk masyarakat di Brisbane, di Queensland sendiri, pada saat menyambut Ramadan, ada nggak sih tradisi yang dilakukan antar sesama umat Muslim di sana meskipun bukan warga negara Indonesia gitu? Iya, jadi kebetulan di sini umat Muslim kan tidak begitu banyak ya. Jadi rasa Ramadan itu tidak seperti di tanah air. Jadi kita sendiri yang antara sesama masyarakat Indonesia kemudian dengan masyarakat Muslim dari negara yang lain itu biasanya kita hanya sekedar di masjid kita adakan semacam tarikh Ramadan gitu. Jadi ada acara menjelang Ramadan gitu. Jadi di situ kita juga biasanya mengundang teman-teman luar negeri dari misalnya dari Pakistan, Bangladesh, India atau dari Afrika atau dari negara Muslim lainnya untuk ikut hadir di acara iftar kita biasanya. Jadi memang di acara itu tidak hanya teman-teman dari Indonesia, cuma kadang-kadang dari teman-teman dari luar Indonesia pun hadir di acara iftar kita. Ini kan umat Muslim itu kan jumlahnya minoritas ya Mas, lebih kecil daripada masyarakat dengan kepercayaan atau agama lain di Australia. Kalau masyarakat yang non-Muslim, bagaimana sih Mas responnya, toleransinya gitu ya dengan teman-teman sesama Muslim atau teman-teman Muslim di sana? Ya justru kita merasakan di sini bulan Ramadan tuh benar-benar alhamdulillah bisa melaksanakan ini dengan kebersamaan ya. Jadi teman-teman dari yang non Muslim juga itu juga ikut membantu kita di acara iftar Ramadan, juga ikut membantu. Kemudian juga tidak hanya itu, kita beraktivitas juga mereka sebenarnya juga udah banyak yang tahu kalau kita melaksanakan ibadah puasa gitu. Seperti dari government sendiri, mereka juga memberikan motivasi dan semangat, kemudian sambutan juga kepada kita selamat datang di bulan suci Ramadan gitu dan lain sebagainya. Oke, kalau dari pemerintah Indonesia sendiri, kantor perwakilan di sana tahun ini mengadakan bukber nggak nih untuk teman-teman dari baik dari IASB ataupun komunitas Islam yang ada di Brisbane? Kebetulan untuk dari ada di Canberra ya, jadi untuk di sini kita memang hanya untuk teman-teman yang ada di Brisbane karena memang karena aturan tadi border ini cukup ketat, jadi kita agak sedikit kesulitan untuk mendatangkan teman-teman yang ada di luar dari Queensland itu sendiri gitu. Jadi memang untuk saat ini kita hanya bisa melakukan kegiatan buka bersama dan kegiatan di dalam Ramadan ini lokal gitu. Tapi sudah ada rencana untuk kira-kira apa ya agendanya di hari kemenangan, di hari Idul Fitri, Lebaran nanti, apalagi udah longgar banget. Kira-kira apa nih Mas dan Mbak yang sudah dibayangkan? Acaranya seperti apa gitu? Ya insya Allah kita akan mengadakan halal bihalal ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi kebetulan di tahun 2020 lalu ketika Ramadan itu pas dengan pemberlakuan lockdown pertama kali, jadi kita memang tidak bisa beraktivitas sama sekali di luar ruangan dan di dalam ruangan juga gitu, dan kita tidak bisa berkumpul. Dan setelah hampir 2 tahun ini alhamdulillah dengan kelonggaran mudah-mudahan kita bisa melakukan sholat id berjamaah di lapangan dan juga bisa melakukan halal bihalal secara bersama-sama. Dan kebetulan biasanya pada saat halal bihalal juga ada menu utama lontong sayur dan opor gitu. Opor, ketupat sayur dan opor. Tapi emang kalau bicara soal pelonggaran, tadi kan Mas Ikhlas sempat mengatakan bahwa saat ini di sana sholat berjamaah sudah boleh shoulder to shoulder. Saya sebagai umat Islam juga rasanya itu sebuah hal yang kita rindukan begitu, sholat berjamaah tanpa saf yang terlalu renggang gitu kan, karena siokianya sholat berjamaah ya harus rapat gitu kan, merapatkan saf. Nah ini kalau misalnya sudah kita ngomongin soal Lebaran sendiri dan juga bulan puasa, udah berapa lama nggak pulang ke Indonesia Mas Ikhlas, Mbak Viva? Ya terakhir kita pulang ke Indonesia itu akhir Februari ya tahun lalu. Jadi kebetulan pada saat itu kita sempat kebetulan sudah beli tiket balik ke Queensland dan begitu sampai Queensland di sekitar tanggal 7 Maret 2020, seminggu kemudian ini lockdown di Queensland. Jadi ini sekali gitu. Jadi setelah itu sebenarnya ada rencana tahun ini kita juga kembali, tapi kita tidak memungkinkan gitu untuk balik ke Indonesia untuk saat ini. Jadi belum tahu ya kapan pulang atau enggak karena
kebijakannya juga aturannya masih ketat di sana. Ini karena Mbak dan Mas belum bisa pulang, bisa disampaikan di sini pesan-pesan untuk teman-teman di Indonesia. Silakan. Untuk teman-teman di Indonesia, selamat menunaikan ibadah puasa. Kemudian juga jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya, karena dengan kita menjaga diri kita sendiri, insya Allah kita juga menjaga keluarga kita dari segala zaman penyakit. Amin, amin. Semoga kita warga Indonesia bisa segera menyusul Australia ya Bisa longgar ya. Ya bisa longgar karena lagi-lagi kasus COVID yang sudah menurun, begitu nih vaksinasi yang berjalan. Terima kasih Mas Ikhlas, Mbak Afifah sudah meluangkan waktunya untuk CNN Indonesia Connected Ramadan pada pagi ini. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa dan sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, ini bicara soal puasa-puasa juga ya. Saat puasa momen